Selamat pagi pemirsa. Kolaborasi Gubernur Pemprov DKI Jakarta, operator transportasi publik, dan swasta wujudkan integrasi antar moda Simpang Temu Lebak Bulus. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan integrasi antar moda dan pengembangan kawasan berorientasi transit di Jakarta, PT MRT Jakarta menjalankan mandat dari Presiden RI terkait pengelolaan integrasi transportasi melalui pembangunan Simpang Temu Lebak Bulus yang terletak sekitar 300 meter arah timur stasiun Lebak Bulus. Area seluas 2.000 meter persegi ini dilengkapi dengan fasilitas jembatan layang yang menghubungkan gedung Point Square, Transit Hub, parkir sepeda, area drop-off kendaraan pribadi, perhentian bus Transjakarta, dan transportasi daring. Rencananya, pembangunan Simpang Temu Lebak Bulus akan dilakukan selama 8 bulan. Perencanaan dilakukan langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan pada hari Rabu 8 Desember 2021 dengan didampingi Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, dan Direktur Utama PT Inti Menara Jaya, Hans Hutoyo. Simpang Temu Lebak Bulus merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penyedia layanan transportasi publik, dengan pihak swasta di mana kedepannya diharapkan akan ada kolaborasi-kolaborasi lainnya untuk mendukung terciptanya pembangunan infrastruktur kota yang lebih baik. Mengapa fasilitas ini menjadi penting? Bapak Ibu semua, kita menyadari bahwa warga harus dipandang sebagai orang-orang yang rasional. Mereka akan mengambil keputusan untuk menggunakan moda transportasi yang nyaman, yang sesuai dengan harapannya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa polusi udara amat parah, climate change luar biasa dirasakan sedunia, itu tidak otomatis kemudian saya harus naik kendaraan umum. Ya, saya akan naik kendaraan umum jika kendaraan umumnya itu nyaman, jika kendaraan umumnya itu terjangkau secara jarak, secara harga. Kalau tidak begitu, maka diperlukan orang irasional untuk naik kendaraan umum. Kita harus mengasumsikan orang itu rasional. Rasional itu artinya bertindak mendasarkan pada perbandingan. Karena itu rasio itu perbandingan. Jadi orang yang bertindak menggunakan perbandingan itu orang rasional. Berita pagi hari ini datang dari kota Bekasi Utara, di mana di tempat tersebut terdapat salah satu tempat wisata atau tempat untuk berenang anak-anak bernama Transera, dan juga tidak hanya untuk berenang dan berwisata, di situ juga terdapat untuk berlari-lari sore, jogging, dan juga untuk belajar mobil. Transera Water Park atau kolam renang Transera terdapat di Bekasi. Dulunya tempat ini adalah tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, di mana orang-orang Bekasi ingin berenang. Tetapi semenjak pandemi, Transera tutup dan tidak beroperasi. Maka dari itu di depan Transera terdapat banyak orang untuk berjogging, untuk bermain, dan juga untuk belajar mobil. Tidak hanya itu, banyak juga pedagang di daerah Transera yang berjualan. Mulai dari Starling dan juga makanan-makanan ringan. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di Transera Bekasi. Saat ini saya sudah bersama satu pengunjung yang sering ada di sini dengan Mas siapa? Mas Dadang. Oke, Mas Dadang, di Transera ini sering kesini apa baru sekali, Mas? Ya, kebetulan hampir mau tiap weekend sih kesini sih. Tiap weekend setiap sore gini ya, serius. Sore sih. Terus kalau di sini tuh biasanya tuh ngapain, Mas? Apakah jogging atau cari-cari makanan kecil yang tadi atau kayak gimana? Oh, di sini sih lumayan banyak ya kegiatannya warga-warga ya. Ada yang jogging, ada juga yang belajar mobil, ada juga yang berkunjung ke Transeranya. Ya, ada juga yang cuma berkunjung nyari-nyari makanan sore-sore gitu sih. Banyak sih. Kan di sini jajanan kecilnya banyak ya, Mas ya, kayak Starling gitu-gitu ya. Oh, itu situ lumayan banyak sih, sudah mulai rame sih sekarang sih.
Jadi nggak cuma jogging-jogging atau ternyata di sini ada yang belajar mobil juga ya Mas ya? Ya, di sini juga ada belajar mobil karena kan sini lumayan sepi ya tempatnya ya. Jadi enak lah bisa buat belajar mobil. Jalannya juga lumayan mulus lah, enak lah buat belajar mobil. Oke, baik pemirsa, itu dia tadi wawancara saya dengan Mas Dadang dari Transera Bekasi Utara Harapan Indah. Terima kasih, balik lagi ke studio. Makasih Mas Dadang. Baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari Jakarta Timur. Perkampungan Industri Kecil atau PIK merupakan salah satu destinasi untuk warga Jakarta Timur membeli makanan dan juga membeli berbagai peralatan sekolah semacam tas, baju, dan juga yang lainnya. Terdapat juga kuliner di daerah PIK tersebut. Bagaimana beritanya, langsung saja kita lihat sama-sama. Perkampungan industri kecil atau yang biasa disebut PIK di daerah Jakarta Timur sudah menjadi wisata atau sarana untuk orang-orang Jakarta Timur, khususnya di daerah Duren Sawit dan Penggilingan, untuk menghabiskan waktu. Pasalnya di sini terdapat banyak sekali jajanan, juga berbagai macam peralatan sekolah. Pemirsa, saat ini saya berada di Perkampungan Industri Kecil Jakarta Timur. Saat ini saya berada bersama Bang siapa nih? Asep, Bang Asep sebagai pengunjung di PIK ya singkatannya. Di sini ada apa aja Bang? Di sini banyak ya, di sini tuh banyak jajanan-jajanan kecil. Di sini juga ada kantor kelurahan, pemadam. Di sini juga ada terdapat sekolah. Di sini ada SD sama SMP. Ada apartemen juga di sini ya baru ya? Apartemen atau rusun apa? Ini baru mau dibangun rusun sih, baru jadi sekitar 80% lah rusun di sini. Baik. Di sini untuk sekolah sendiri ada sekolah apa aja Mas? Di sini ada SD Penggilingan, ada juga SMP Negeri 236. Jadi SD sama SMP ya? Iya, di sini. Ada masjid juga tadi ya? Oh ya, di sini depannya ada juga masjid, ada juga kantor pajak di sini. Oh, jadi di sini nggak hanya kuliner juga, tapi ada juga sekolah juga, ada juga yang pembangunan apartemen. Di sini pembuatan tas dan baju konveksi lah di sinilah. Ya, konveksi kayak bikin tas baju atau kemeja atau PDH ya, PDH gitu. Oke, terima kasih buat Mas Asep. Iya, sama. Kita kembali ke studio. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi, salam beraktivitas. Selamat pagi pemirsa, kesehatan mental atau mental health belakangan ini banyak sekali terjadi di kalangan generasi Z atau generasi milenial. Pada generasi ini, anak muda cenderung mengabaikan kesehatan mental hanya karena ingin mengikuti tren. Gangguan mental atau kejiwaan bisa dialami oleh siapa saja. Data riset kesehatan dasar 2018 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia dan setara dengan 11 juta orang. Pada usia remaja, 15-24 tahun memiliki presentasi depresi sebesar 6,2%. Depresi berat akan mengalami kecenderungan untuk menyakiti diri atau self-harm hingga bunuh diri. Sebesar 80% sampai 90% kasus bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai 10.000 atau setara dengan setiap 1 jam terdapat 1 kasus bunuh diri. Akan tetapi, pemahaman akan kesehatan mental di Indonesia cenderung rendah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pemasungan orang dengan gangguan jiwa sebesar 18% pernah dipasung seumur hidup dan 31,5% dipasung 3 bulan terakhir. Selain itu, sebesar 91% masyarakat Indonesia yang mengalami gangguan jiwa tidak tertangani dengan baik dan hanya 9% sisanya yang ditangani. Baik pemirsa, kita sekarang sudah tersambung dengan pakar psikolog kesehatan mental Universitas Pasundan Bandung. Selamat malam Kak Alfia. Malam. Baik Kak Alfia, bisa dijelaskan nggak ke pemirsa di rumah tentang apa sih itu kesehatan mental atau mental health? Oke, kesehatan mental atau mental health itu adalah sebuah penyakit yang dimana kesehatan mental kita terganggu, dipendam sendirian. Mungkin nantinya akan meminimalisir dan mengurangi rasa cemas berlebihan atau rasa depresi yang berlebihan. Gitu aja Kak Alif. Baiklah, terima kasih pemirsa. Sekian berita hari ini. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi pemirsa, breaking news pagi ini pemerintah membatalkan penerapan PPKM level 3 serentak di seluruh wilayah Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan merevisi keputusan gubernur atau Kepgub PPKM level 3 saat Natal dan Tahun Baru 2021 yang sudah diterbitkan. Keputusan gubernur PPKM level yang terlanjur diterbitkan Anies itu tertuang dalam nomor 1430 yang ditekan 2 Desember 2021 dan berlaku sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Keputusan gubernur tersebut dirilis Pemprov DKI 7 Desember setelah pemerintah mengumumkan pembatalan penerapan PPKM level 3 serentak. Keputusan gubernur baru soal penyesuaian di libur Natal dan Tahun Baru akan dikeluarkan setelah ada Imendagri baru. Seperti yang diketahui, dalam keputusan gubernur itu telah diatur sejumlah penyesuaian, salah satunya melarang perayaan Natal dan Tahun Baru yang berpotensi menyebabkan kerumunan di tempat wisata tertentu. Anak di bawah usia 12 tahun juga dilarang memasuki kawasan tempat wisata dan mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif. Selain itu, fasilitas umum seperti area publik, taman umum, serta sarana olahraga ditutup sementara selama libur Nataru. Transportasi umum diperkenankan beroperasi dengan kapasitas penumpang 50%. Dalam wawancara Senin pagi, Anies juga menghimbau warga agar tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan menghindari kerumunan dan menghindari berpergian. Jadi tentu kita akan mengikuti, menyesuaikan dengan arah pengendalian se-Jawa Bali. Karena memang kita menginginkan agar situasi baik ini tidak kemudian memburuk. Nah, harapannya kepada seluruh masyarakat, kita semua tetap mengikuti protokol kesehatan, sembari menganjurkan untuk mengurangi aktivitas bepergian. Sekian breaking news pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.